Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polda Aceh bekerja sama dengan Polres Pidi berhasil menangkap pelaku penembakan Komandan Tim atau Dantim Badan Intelijen Strategis BAIS TNI di wilayah Pidi, almarhum Kapten Abdul Majid. Tim kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Pidi AKBP Padli pada Minggu 31 Oktober berhasil meringkus 3 tersangka yang dipastikan sebagai komplotan kejahatan yang menembak mati perwira TNI tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Subur Dhani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Subur. Ya, halo Firda, selamat siang. Subur, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan ketiga pelaku ini? Ya, Firda, kami laporkan dari Aceh bahwasanya kemarin ya 31 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penembakan yang menewaskan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Kabupaten Pidi, almarhum Kapten Abdul Majid. Ketiga pelaku ini Firda ditangkap secara terpisah di 2 kabupaten kota yang ada di Aceh. Pelaku pertama itu D ditangkap sekitar pukul 00.30 pada Minggu 31 Oktober di Kabupaten Pidi. Kemudian 2 pelaku lainnya M dan F ditangkap juga secara terpisah di kecamatan berbeda dalam kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Pidi Jaya. Firda. Subur, bisa Anda jelaskan terkait peran ketiga pelaku ini dalam tindak kejahatan penembakan Kapten Abdul Majid sendiri? Ya, seperti diberitakan sebelumnya, Firda, pada Kamis 28 Oktober 2021 lalu, Kapten Abdul Majid itu meninggal setelah ditembak oleh orang tak dikenal di salah satu desa yang ada di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Dan ternyata setelah terjadi penangkapan kemarin, terungkap bahwasanya pelaku penembakan ini ada 3 orang, yaitu D, M, dan F. D sendiri, Firda, bisa kami informasikan sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi bahwa D ini adalah yang menyediakan senjata jenis SS1 P2 yang kemudian digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Kemudian M ini merupakan sahabat daripada korban yang mengetahui keseharian korban. Dan pertemuan yang dilakukan pada 28 Oktober lalu saat insiden penembakan itu atas inisiasi daripada saudara M. Kemudian F, Firda, juga kami sampaikan bahwasanya F ini adalah eksekutor ataupun yang menembak dari jarak dekat dari sisi sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh almarhum Kapten Abdul Majid. Tembakan yang dilepas oleh F itu mengenai pintu kanan sopir, lalu tembus ke pinggang kanan dan pelurunya juga tembus ke pinggang sebelah kiri, Firda. Berarti pelaku ini ada 3 orang, yakni berinisial F, M, dan juga D. Untuk motifnya sendiri, apakah saat ini sudah terbongkar, Subur? Ya, kemarin Firda di Polda Aceh sudah dilakukan konferensi pers awal bersama awak media oleh Kabid Humas Polda Aceh, di mana Kombes Pol Winardi mengabarkan bahwa motif kejahatan yang dilakukan yang menewaskan Kapten Abdul Majid ini murni perampokan. Dan saat kejadian ternyata ketiga pelaku juga membawa kabur uang sebesar sebesar 35 juta rupiah. Dan uang ini disebutkan oleh polisi milik korban sendiri yang dibawa kabur oleh ketiga pelaku. Kabarnya pelaku, ada salah satu pelaku yang berinisial M ini juga mengenal korban, mengenal keseharian korban. Bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya M yang mengetahui keseharian korban, mengetahui aktivitas Kapten Abdul Majid. Jadi M ini berinisiasi untuk menggelar pertemuan dengan ketiga pelaku ataupun ketiga tersangka pada suatu lokasi di Kabupaten Pidi. Memang kabar yang disampaikan oleh Kombes Pol Winardi terkait motif perampokan ini sedikit masih ada tanda tanya, Firda. Kita juga menanyakan, awak media juga menanyakan kenapa bisa ada masyarakat sipil yang kemudian berani merampok ataupun melakukan kejahatan kepada anggota TNI, apalagi almarhum adalah perwira TNI. Namun, Firda, Kombes Pol Winardi menyampaikan hal ini masih terus diselidiki dan dilakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 3 tersangka. Firda.
Mhm. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, dan berikut liputannya untuk Anda. F. Tersangka F ini adalah eksekutor. Jadi tersangka F ini yang menembakkan senjata SS1V2 yang mengarah ke mobil korban. Kemudian tembus dari pintu sebelah kanan di sopir, kemudian luka tembus ke pinggang dari korban, kemudian peluru tembus di pinggang bagian kiri korban. Baik, motif mereka melakukan kejahatan ini adalah ingin memiliki uang dari korban. Jadi ketiga pelaku, karena tersangka M ini kenal dengan korban, jadi tahu keseharian korban, mereka sehari sebelumnya berkumpul di tempat di rumah tersangka D, di kebun cabai milik tersangka D. Itu mereka berkumpul, kemudian merencanakan akan merampok dari korban anggota TNI. Nah, kemudian tersangka M menghubungi korban untuk bertemu di TKP. Nah, di dekat TKP, begitu mobil korban datang, kodenya dari mereka bilang kalau tersangka M turun dari mobil langsung dihajar. Dari Aceh kita beralih ke Medan, Saudara. Seorang anggota polisi menjadi korban penyerangan oleh puluhan orang. Akibatnya, polisi tersebut mengalami luka bacokan di beberapa bagian tubuhnya. Diketahui polisi itu bernama Aibda Eko Sugiawan yang berdinas di Polsek Medan Timur. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Setiabudi, Perumahan Kalpatar Indah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia pada Jumat 22 Oktober lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfian Syah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alfian Syah. Halo, rekan kerja. Alfian Syah, bisa Anda jelaskan terkait kronologi penyerangan tersebut seperti apa informasinya? Ya, kronologi Halo rekan Alfian Syah. Ya, halo. Bisa Anda jelaskan terkait kronologi penyerangan dari kepolisian tersebut? Ya, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021. Saat itu anggota kepolisian tersebut sedang bersama abangnya bernama Edi di kantor abangnya. Namun saat itu tiba-tiba abangnya ditelepon oleh istrinya yang juga merupakan anggota polisi, memberitahu bahwa rumahnya telah diserang oleh puluhan orang. Saat itu juga Edi dan juga anggota kepolisian tersebut meluncur menuju rumahnya karena mendapatkan informasi bahwasanya rumahnya telah diserang. Namun tiba di sana, Edi yang menyaksikan rumahnya telah secara membabi buta diserang oleh puluhan orang ini memilih untuk berhenti di pekarangan kompleks. Namun ketika puluhan mobil ini keluar setelah menyerang rumahnya dan keluar melihat mobil Edi sedang berada di pinggir jalan, mereka mengenali mobil tersebut, lalu mereka turun dan langsung menyerang dan menghancurkan mobil milik Edi. Menurut keterangan Edi, saat itu adiknya merupakan anggota polisi itu sedang berada tepat di belakang di sana mobilnya menggunakan sepeda motor. Dia melihat bahwasannya adiknya itu dikejar juga oleh puluhan orang ini menggunakan sejumlah senjata tajam. Baik, sudah. Alfian Syah, lantas bagaimana kondisi korban sendiri dari Eko sendiri ini yang mengalami luka bacok begitu? Ya, usai kejadian memang korban Eko ini mengalami luka di bagian
di bagian lengannya, di bagian kakinya akibat luka bacok. Saat ini dia sedang dirawat. Baik. Lantas bagaimana saat ini kesaksian begitu dari Edi sendiri maupun dari Eko yang mengalami luka bacok tersebut? Ya, menurut kesaksiannya, bahwasanya kejadian bermula itu dari rental mobil, sewa menyewa mobil antara Edi dan pihak kelompok yang melakukan penyerangan itu. Saat itu mereka berselisih paham antara Edi dan kelompok penyerang itu, karena terjadinya selisih paham dan melakukan penyerangan itu tidak terima dengan sejumlah uang dan ingin meminta kembali uangnya, namun Edi tidak memenuhi permintaan itu. Begitulah penyebab awal dari penyerangan itu. Bagaimana saat ini kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya anggota kepolisian Polsek Medan Timur yang dibacok oleh puluhan orang? Ya, menurut Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia yang sebelumnya korban melaporkan kejadian tersebut ke wilayah Polsek, namun Kanit Reskrim Polsek Kanit Reskrim Helvet memberi tahu bahwasanya telah dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Namun sampai saat ini Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Edi Susanto, kakak dari korban Eko. Berikut liputannya untuk Anda. Para saya semua kan itu kan, tuang saya dihantam pakai apa namanya? Pakai tombak, pakai lewat, pakai samurai, ada kayak pukulan tak kayu kan, bisbol itu kan, buang hancur lah udah. Ada tembus itu, cuma waktu karena si kaca belakang saya udah pecah, kan nggak angkat, depannya udah hancur dia kelawang. Itu mobil apa yang diserang? Mobil saya. Jadi gitu saya mau nengok gini masuk kayak tombak gitu, saya angkat gini tangan saya. Kalau saya nggak angkat kan saya gini gitu kan. Kalau nggak ini ya inilah saya kan gitu kan. Saya angkat gini, wah udah gagap saya ini mau masukkan mobil, nggak tahu netral di mana ngerti ya. Tapi sempat masuk. Saya beloi, atrek saya beloi, saya tabrak itu yang mukul-mukul itu kan, ngelak-ngelak orang itu. Kondisi mobil udah hancur itu bang? Adik saya tengok dia udah dikejar pakai lewang kan gitu, tapi nggak mungkin lagi saya pak ini kan itu, nggak tahu lagi saya kondisi saat itu. Rame kali masanya, 70 orang ada, bertabur pak pakai kalti itu di video tuh nampak bawa senjata tajam semua orang. Jadi saya lari masuk komplek Atria itu, dikejar sampai setengah itu kan letak dia gini. Tribunal Sosial kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kautsar Bintang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kautsar Bintang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Peristiwa pemerkosaan yang menimpa seorang bocah SMP perempuan asal Bekonang, Sukoharjo menyisakan kisah yang menyayat hati. Bocah SMP itu selamat lewat cara yang dramatis. Ia kabur dari pemerkosaan, dari pemerkosa hingga menangis terisak meminta pertolongan ke warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Desti Lutfiana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desti. Halo. Ya, Desti, bisa Anda jelaskan di mana lokasi dan juga kronologi tindak pelecehan tersebut? Ya, terima kasih rekan Firda. Baik, saya akan menjelaskan di mana lokasi kejadian. Kejadian berada tepat di sebelah utara flyover tol Kebak Keramat. Tepatnya dari lingkungan lokasi itu sepi dan tidak ada penerangan untuk di malam hari. Jadi lokasi itu memang sering digunakan menurut warga sekitar. Lokasi itu sering digunakan untuk nongkrong pemuda-pemuda menggelar tikar dan minum minuman keras di sana. Begitu rekan Firda. Lantas bisa Anda jelaskan bagaimana suasana lokasi pelecehan tersebut dan bagaimana kisah dari seorang bocah yang mengalami pelecehan seksual ini? Ya baik rekan Firda. Lokasi di sana itu sekitar 10 menit dari akses jalan utama masyarakat Kebak Keramat. Jadi sedikit bisa terhitung bahwa orang yang melewati lokasi di situ memang benar-benar sedikit, begitu rekan Firda. Terus kronologinya korban yang sedang itu lari mencari bantuan, namun karena bapak-bapak yang menemukannya itu menyangkanya orang gila, jadi tidak dibantu. Akhirnya setelah bapak-bapak itu kembali ke arah di mana korban meminta bantuan, ternyata sudah banyak warga berkerumun untuk menolong korban. Begitu rekan Firda. Untuk pelaku sendiri dan korban ini ada hubungan apa dan bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain? Menurut dari kepolisian, korban mengenalnya baru 2 hari, berkenalan dari media Facebook. Begitu rekan Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Desti Lutfiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah video insiden kecelakaan maut antara pengendara sepeda motor dengan mobil sedan beredar luas di media sosial. Seorang warga Pandeglang, Banten, Akmal 17 tahun menyebutkan insiden tersebut terjadi di Kampung Bebekan Nangka, Desa Karyabuana, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten pada Sabtu 30 Oktober sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Rizky Asdiarman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo rekan Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kejadian kecelakaan tersebut? Oke, dari sebuah rekaman CCTV yang tertangkap dari rumah milik warga, terlihat jelas bagaimana kronologi insiden kecelakaan maut tersebut, di mana terlihat 2 sepeda motor yang terparkir dan 3 orang berada di pinggir jalan. Tiba-tiba datang sebuah mobil menghantam 1 sepeda motor yang hendak diparkirkan pengendara. Dalam video itu juga terlihat 1 pengendara sepeda motor jenis Beat berwarna merah yang ditumpangi oleh seorang pria mengenakan peci berhasil selamat dari sebuah hantaman maut itu. Sementara 1 sepeda motor yang ditumpangi 2 pria yang sedang memarkirkan motor itu tidak dapat menghindar dari hantaman mobil jenis Honda City bernomor polisi B777 RNI yang berwarna hitam yang saat itu melaju kencang. Begitu rekan Firda. Rizky, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana keterangan dari saksi mata yang melihat kejadian tersebut secara langsung? Informasi dari saksi mata yang berhasil dihimpun dari seorang warga Pandeglang bernama Akmal yang berusia 17 tahun menyebutkan insiden itu terjadi tepat di Kampung Bebekan Nangka, Kecamatan Karyabuana, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten.
Dan insiden itu terjadi pada Sabtu 30 Oktober 2021 pada sore hari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saksi mata mengatakan saat itu sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 orang tengah memarkirkan kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak. Namun tak berselang lama, sebuah mobil jenis Honda City berwarna hitam itu menghantam dari arah Cibaliung hingga membuat 2 korban yang memarkirkan kendaraan sepeda motornya terpental. Seperti itu, rekan Firda. Berarti dalam kecelakaan ini ada 2 korban yang terluka akibat adanya kecelakaan tersebut. Kemudian bagaimana saat ini kondisi kedua korban? Untuk saat ini, kalau informasi dari Kasat Lantas Polres Pandeglang sendiri, AKBP Jenny Viadiniati mengatakan dari insiden tersebut 1 orang dikatakan tewas dan 1 lagi mengalami luka yang cukup parah. Untuk korban yang tewas itu diakibatkan karena tertimpa pom mini yang tak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Sementara untuk korban yang mengalami luka parah itu terhantam mobil dan akhirnya masuk ke dalam gorong-gorong yang tak jauh dari pom mini itu juga, dan berhasil dievakuasi warga dan diantarkan ke puskesmas terdekat. Rizky, apakah saat ini sudah ada kesaksian begitu atau keterangan dari sopir atau pengemudi sedan tersebut terkait adanya insiden tersebut? Untuk saat ini dari informasi terakhir yang berhasil dihimpun, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pengendara mobil jenis Honda City bernomor polisi B777RNI yang dikemudikan seorang pria bernama MZ Saputra. Pengemudi mobil infonya langsung diamankan ke Mapores Pandeglang untuk melakukan tes urin guna memastikan apakah pengemudi itu menggunakan alat-alat yang berbahaya atau seperti narkoba, alkohol, sehingga dia tidak bisa mengendarai secara baik dan statusnya saat ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Berarti insiden ini memang sekarang masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Rizky Asdiarman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 1 orang remaja dikabarkan tenggelam saat berenang di Sungai Ketabang, Jalan Raya Ketabang Kali, Genteng, Surabaya pada Minggu 31 Oktober sore. Informasinya, remaja yang dikabarkan tenggelam itu berjenis kelamin laki-laki, berinisial DI, berusia kisaran 17 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Luhur. Halo. Luhur, bisa Anda jelaskan terkait kronologi awal dikabarkan remaja tersebut tenggelam di sungai tersebut? Oke, informasi awal yang diterima oleh pihak petugas, kabar mengenai adanya 1 orang remaja tenggelam itu muncul sekitar pukul 17.00 pada hari Minggu kemarin, Firda. Jadi kemudian pihak petugas karena di Pemkot Surabaya memiliki sistem comment center yang sifatnya terpusat untuk melakukan tanggap darurat segala bentuk macam laporan masyarakat, maka di jam itu langsung diturunkan sejumlah petugas dari berbagai macam institusi atau instansi, yakni mulai dari Basarnas, Satpol PP, Linmas, pihak pemadam kebakaran yang mereka sebenarnya memiliki unit-unit khusus di dalam institusi mereka untuk melakukan proses SAR, Search and Rescue, untuk evakuasi insiden laka atau kejadian di dalam air. Termasuk juga kemarin juga muncul dari pihak bantuan dari TNI Angkatan Laut, dan informasi yang dihimpun ternyata orang atau korban yang tenggelam itu adalah remaja berusia 16 tahun berinisial DA, 16 tahun warga Mulyorejo yang sebenarnya jarak rumahnya cukup jauh dengan sungai tempat kejadian perkara, dan di situ ternyata korban sedang ceritanya adalah nongkrong bermain dan kemudian melakukan aktivitas berenang di situ dan dikabarkan tenggelam hingga dicari oleh berbagai macam institusi. Semacam itu, Berda. Luhur, lantas apakah benar korban ini nekat berenang diduga mencari ponsel iPhone 12 milik orang lain yang sengaja dibuang di sungai? Oke, benar tidak, itu sudah kami konfirmasi pada rekan dari pihak korban sendiri yang juga saksi mata ketika melihat korban tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam dan akhirnya hilang kurun waktu 2 kali 24 jam. Dan sebenarnya di situ ada insiden sebuah ponsel iPhone 12 yang kabarnya pada hari Sabtu, sehari sebelum insiden itu, ada seorang atau sepasang 2 sejoli ya. Jadi ada orang pacaran yang kemudian terlibat berantem, kemudian akibat dari berantem atau pertengkaran itu 1 buah ponsel
dari pihak si cowok itu dilempar, dibuang ke sungai tersebut, dan itu menjadi semacam desas-desus di tengah masyarakat di kawasan sungai tersebut untuk akhirnya membuat masyarakat tertarik dan berusaha untuk mencarinya. Dan salah satu orang warga atau masyarakat yang berminat untuk mencari adalah si korban itu sendiri, yakni berinisial DI usia 16 tahun. Jadi sebenarnya DI ini bukan warga setempat, hanya saja DI ini tergiur atau tertarik dengan informasi mengenai adanya ponsel iPhone 12 yang kisaran harganya kisaran 14 jutaan yang jatuh di sungai, dan si korban ini berniat untuk mencari ponsel tersebut, siapa tahu dapat mendapatkan ponsel itu, dan ternyata naas, insiden tenggelam pun tidak dapat dihindarkan, semacam itu. Luhur, kemudian bagaimana untuk proses pencarian dan juga evakuasi dari korban sendiri yang dilakukan oleh Basarnas? Oke, jadi pihak tim pencarian itu terdiri dari pihak Basarnas, TNI AL, Linmas, kemudian Satpol PP dan pihak pemadam kebakaran melakukan mekanisme ini ya, pencarian secara bertahap sejak hari dikabarkan menghilang. Kemudian mereka melakukan penyusuran menggunakan mekanisme yang sifatnya itu khusus untuk menangani karakteristik air yang terbilang gelap. Jadi memang kendala dari pihak tim Basarnas itu adalah karena kondisi air saat itu atau sungai itu terbilang keruh dan gelap, sehingga mereka harus melakukan mekanisme penyisiran secara sistematis. Dan di hari Minggu pihak petugas Basarnas belum bisa menemukan, dan alhamdulillah pada keesokan hari atau tepatnya hari ini, yakni Senin tanggal 1 November 2021 ini sekitar pukul 9.30 korban ditemukan di sungai tersebut berjarak 3 km dari titik dikabarkannya korban hilang, dan korban kondisi tubuhnya mengambang antara permukaan air kemudian antara dasar sungai. Kondisinya tertelungkup saat itu, tidak ada identifikasi kayak tersangkut ataupun apa, dan kondisi tubuhnya masih utuh, tidak mengalami proses pembusukan yang signifikan, dan kemudian tubuh korban atau jenazah berhasil dievakuasi, dan oleh pihak Basarnas informasinya korban atau jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Suwandi, ya ini yaitu adalah rumah sakit milik Pemkot Surabaya, semacam itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Oktavino selaku Komandan Tim Pencarian Basarnas Surabaya, dan berikut liputannya untuk Anda. Kemudian dievakuasi dan sekarang dibawa ke mana, Komandan? Dibawa sama ambulan dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Sama keluarga. Sama keluarga. Ke mana dan ke rumah sakit mana? Sutomo ya? Suwandi. Suwandi. Oh, Suwandi. Dan ini mungkin imbauan untuk lebih tepatnya ke arah edukasi masyarakat, dan ini imbauan dari pihak Basarnas seperti apa? Mengingat kronologi sejak awal ternyata si korban ini berusaha untuk mencari sebuah benda ponsel kabarnya. Dari kami seringkali ini sudah 2 kali ya kejadian di sini. Mohon untuk masyarakat jangan melakukan renang yang jangan melakukan ini tindakan yang resiko tinggi untuk renang di sungai ini, karena ada kejadian 2 kali juga di daerah Kapal Selam itu juga 1 kali kejadian. Memang sungai-sungai di Surabaya walaupun kadang ada yang dangkal, ada yang dangkal ya. Ya, dangkal. Nah, mohon untuk masyarakat agar tidak melakukan renang di sungai tanpa alat pelindung diri, yaitu pelampung. Siap, berarti memang imbauannya. Oke, berarti memang imbauannya masyarakat jangan sampai melanggar peraturan mengenai penggunaan sungai yang kalau memang itu aturannya tidak boleh digunakan memancing atau renang, maka itu harus dipatuhi gitu ya. Iya, atau di situ memang udah disini ada tenaga orang yang pengawasan lebih dari dinas terkait. Benar, oke siap. Dari Jawa Timur kita beralih ke Sulawesi, Saudara. Satu rumah di lingkungan Purau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggei Timur, Kabupaten Majene, ludes dilalap api pada Senin 1 November hari ini sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Selain rumah panggung, kebakaran ini juga menghanguskan 2 motor dan 1 kios berisi perlengkapan pengantin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Misbah Sabarudin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Misbah. Ya, rekan Firda. Misbah, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kebakaran tersebut? Ya, Firda, dapat saya laporkan bahwa hari ini
satu rumah di lingkungan Purau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, ludes, terbakar api. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari, dan menurut pemilik rumah ini, awalnya kejadian ini mereka sedang tertidur pulas, karena kejadian ini terjadi sekitar tepatnya di tengah malam atau dini hari, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah, dan mereka ini sedang tertidur pulas di rumahnya. Kemudian istrinya dari pemilik rumah ini terbangun dan langsung membangunkan semua penghuni rumah, dan tepat dia melihat pintu kamar dan jendela rumahnya ini sudah dipenuhi asap api, dan api juga sudah menjalar di seluruh plafon rumah. Kemudian penghuni rumah ini langsung bergegas keluar untuk mencari pertolongan warga. Kemudian lama kemudian warga bergotong royong membantu untuk memadamkan api tersebut. Demikian, Firda. Misbah, apakah saat ini sudah diketahui penyebab pasti kebakaran yang melanda rumah warga tersebut? Ya, untuk dugaan sementara berdasarkan keterangan dari pemilik rumah maupun pihak Polres Majene, dugaan sementara dari penyebab kejadian kebakaran ini karena adanya arus pendek listrik, di mana arus pendek listrik ini bersumber dari dapur dari rumah ini yang berada di bagian bawah rumah, kemudian langsung menjalar ke plafon rumah itu. Demikian, Firda. Untuk kerugian sendiri yang ditimbulkan akibat adanya kebakaran ini, apakah saat ini sudah bisa ditaksir begitu? Iya, untuk peristiwa ini, untuk kebakaran ini, Polres Majene menaksir kerugian yang ditimbulkan sekitar 200 juta, karena ada beberapa yang benda berharga yang hangus ikut terbakar. Salah satunya itu dua unit motor, kemudian juga ada satu kios yang di dalamnya itu perlengkapan wedding atau pengantin. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Misbah Sabarudin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Polres Mesuji menangkap 2 kurir narkoba jenis sabu. Tim gabungan juga menyita sabu seberat 4,15 kg dari tangan 2 tersangka. 2 tersangka kurir sabu itu adalah HS, pria berusia 33 tahun, serta FW, perempuan berusia 28 tahun yang berasal dari Provinsi Riau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Rangga Yusuf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rangga. Halo rekan Firda dan Tribuners. Rangga, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan 2 kurir sabu ini? Baik rekan Firda dan Tribuners, bisa saya laporkan ya. Jadi kronologis penangkapannya itu pada hari Kamis 28 Oktober 2021, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu. Jadi 2 orang kurir yang membawa sabu seberat 4 kg ini melewati jalur darat ya, yang berasal dari daerah Provinsi Riau. Jadi melalui jalur darat itu melintasi jalan provinsi atau jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Saat hendak masuk ke situ, jajaran tim gabungan Polres Mesuji yang terdiri dari Satres Narkoba, tim TK 308 Polres Mesuji dan anggota Polsek Tanjung Raya itu menghadang mobil yang membawa sabu atau narkoba jenis sabu sebanyak 4 kg. Saat dilakukan penghadangan, lalu diperiksa dan terdapat sabu sebanyak 4 kg begitu, rekan Firda. Kemudian bagaimana untuk modus yang dilakukan oleh 2 kurir ini dalam menjalankan aksinya? Baik rekan Firda, bisa saya sampaikan. Jadi modus yang digunakan adalah membungkus narkoba atau sabu itu ke dalam tas ransel yang diletakkan di bawah meja samping sopir begitu. Jadi modusnya itu sabu itu dibungkus dengan bungkus teh ya, yang bermerek Sinjuan. Kalau nggak salah itu begitu, rekan Firda. Jadi modusnya menyamarkan narkoba jenis sabu itu menggunakan merek teh Cina gitu. Menggunakan kantong teh begitu ya. Kemudian bagaimana? Apakah saat ini pengembangan kasus, apakah ada pengembangan kasus dari Polres Mesuji sendiri? Baik rekan Firda, dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Mesuji AKBP Alim dan juga Kasatres Narkoba, memang saat ini telah masih dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam pengedaran sabu sebanyak 4 kg ini. Begitu. Untuk saat ini memang belum bisa disampaikan secara jelas ya, karena masih dalam proses pengembangan begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Mesuji, AKBP Alim, dan berikut liputannya untuk Anda. Pada saat penggeledahan ditemukan kurang lebih ada 4.150 gram sabu-sabu. Berdasarkan hasil pendalaman
bahwasanya barang bukti ini berasal dari Riau. Dan kalau kita lihat kemasan yang ada di sini, teh Cina ini sudah familiar. Dimungkinkan barangnya berasal dari Malaysia. Kalau rencananya tersangka ini mau bawa barang ini kemana, Bang? Rencananya barang ini kalau dilihat dari arah tujuan daripada mobil Innova ini mengarah ke daerah perairan. Baik. Tersangka sendiri kenakan pasal berapa tahun, Pak? Tersangka sendiri akan kami kenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 2009, pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, kemudian subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, dan lebih subsidiar 115 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, dengan ancaman hukuman 5-20 tahun. Satu lagi kemudian tersangka ini termasuk jaringan antar provinsi atau antar kabupaten? Iya, antar provinsi. Banjir yang melanda Kota Dumai sejak Kamis 28 Oktober belum sepenuhnya surut hingga Senin 1 November hari ini. Ratusan rumah warga masih terendam, terutama di Kelurahan Bukit Datuk dan Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Dumai Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Ya. Doni, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini banjir dan bagaimana para korban saat ini di Kota Dumai? Ya, rekan Firda, saat ini memang masih banjir masih melanda Kota Dumai, terutama di dua kelurahan ini memang menjadi yang terparah, yakni Kelurahan Bumiayu dan juga Kelurahan Bukit Datuk, yang mana di dua kelurahan ini itu lebih dari 2.000 atau bahkan bisa sampai 3.216 jiwa yang terdampak banjir kali ini, yang mana saat ini memang ada beberapa masyarakat yang saat ini sedang mengungsi di tenda-tenda darurat yang ada disediakan oleh pemerintah, dan juga ada yang memilih untuk melakukan pengungsian di rumah kerabat mereka, yang mana saat ini kondisinya memang sudah mulai surut, namun masih banyak merendam rumah dari masyarakat. Dan memang saat ini pemerintah juga sudah membangun dapur umum di berbagai titik untuk memberikan bantuan seperti makanan, kebutuhan selama proses dari evakuasi, yang saat ini memang masih banyak masyarakat yang memilih masih bertahan di rumah dan juga ada yang sudah mengungsi. Dan memang kondisi ini masih terus dipantau oleh pemerintah Kota Dumai, yang mana saat ini pemerintah Kota Dumai juga sudah mulai menurunkan alat berat, baik itu alat berat untuk di titik-titik tertentu, bahkan juga alat berat seperti eskavator amfibi juga sudah diturunkan di sungai-sungai yang ada di Kota Dumai untuk melakukan normalisasi agar air di banjir yang merendam ratusan rumah di Kelurahan Bumiayu dan juga Bukit Datuk ini bisa cepat surut, rekan Firda. Doni, lantas apa saja keluhan yang dirasakan mungkin dari para korban banjir ini? Ya, mungkin untuk saat ini memang dari beberapanya masih mengeluh seperti gatal, dan juga ada beberapa masyarakat, ada berbagai masyarakat yang masyarakat masih membutuhkan seperti sandang pangan, yang tentunya saat ini sangat dibutuhkan oleh para korban dari bencana banjir yang ada di Kota Dumai, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Jumat 29 Oktober, menyebabkan longsor di sejumlah titik. Akibat longsor, akses penghubung Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa terputus.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Samuel Mesekareng yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Samuel. Iya, halo Firda. Samuel, bisa Anda jelaskan ada berapa titik longsor yang terjadi di sana? Iya, Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa pada Jumat kemarin memang mengakibatkan beberapa ruas jalan tertutup oleh longsor. Nah, setidaknya ada 7 titik ruas jalan yang tertutup longsor. Nah, namun dapat saya jelaskan bahwa longsor kemarin itu memang sangat menyulitkan pengendara, khususnya roda 4, sehingga ada beberapa roda 4 yang harus putar balik dari arah berlawanan dari Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Mamasa dan juga sebaliknya, sehingga kendaraan memang putus total, dan untuk kendaraan roda 2 sangat sulit melintas, dan bahkan beberapa kendaraan yang memang harus digotong ketika melintas di jalur ini. Dari 7 titik longsor ini memang ada 1 titik longsor yang cukup parah, yang memang sama sekali tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Begitu, Firda. Bagaimana untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda di lapangan? Iya, betul sekali. Setelah longsor ini menutup akses selama 24 jam, setidaknya ada 3 unit alat berat dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan longsor. Sehingga pada pagi kemarin, akses Poros Mamuju Mamasa ini sudah boleh dilalui. Namun saat ini kondisi di Mamasa ini masih berpotensi hujan deras, sehingga tentu masih mengkhawatirkan adanya longsor-longsor susulan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik mobil yang terkena longsor bernama Wito, dan berikut liputannya untuk Anda. Nah, biasanya kalau jagung lokal 4 hari sudah tumbuh. Itu selama 7 hari tidak tumbuh. Nah, sekarang disulam lagi seperti itu juga. Sehingga petani rasa kecewa toh, karena kerja ini barang yang lewat duit semua. Sehingga alasannya ya seperti itu. Tanaman-tanaman lain lagi kah untuk antisipasi? Kalau di kelompok saya tidak ada. Kacang hijau, tanaman lain tidak ada. Jam 11. Bagaimana kenapa bisa mobilnya ini mengarah ke jurang? Dibawa material, Pak. Oh, jadi pas lewat? Didorong material. Oh, didorong material. Jatuh lagi awas-awas. Bagaimana bisa selamat, Pak? Bagaimana? Saya lompat, Pak. Saya posisi tidak di sini, Pak. Waktu saya pertama masuk masih agak tinggi. Oh, agak di tengah. Masih bisa kebuka. Saya langsung lompat, saya lari ke sana. Sempat diikat, Pak? Enggak, tadi pagi saja saya ikat di sini. Tadi malam nggak berani, Pak, hujan deras. Jadi semalaman ini di sini, nginap di sini, di bawah. Komoditi jagung yang ditanam di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, mengalami gagal panen Minggu 31 Oktober. Ketua Kelompok Tani Tekad Makmur Desa Siru, Syamsuddin, mengaku ia bersama puluhan anggota Poktan lainnya kecewa karena kerja keras petani tidak membuahkan hasil. Kekecewaan semakin mendalam karena tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan petani untuk menggarap lahan sawah menjadi lahan yang siap untuk ditanami komoditi jagung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Gesio Viana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gesio. Halo, selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Gesio, bisa Anda jelaskan apa penyebab gagalnya panen jagung di Manggarai Barat ini? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Kegagalan panen komoditi jagung yang terjadi di Desa Siru disinyalir karena kualitas bibit jagung yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang buruk. Buruknya atau kualitas rendah dari bibit ini dikarenakan para petani sebelumnya menemukan bibit jagung tersebut ada bercak kehitaman, dan juga sebagian bibit itu ditemukan telah berlubang. Dan saat ditanam ternyata di waktu normal yang ada,
misal 4 hari harus tumbuh tunas dari jagung tersebut, ternyata tunas tersebut tidak tumbuh. Demikian rekan Firda. Total ada berapa hektar lahan jagung yang gagal panen ini, Kesio? Baik, rekan Firda dapat saya laporkan, total luasan lahan yang ditanami komoditi jagung tersebut seluas 150 hektar. Sejauh ini apakah sudah ada tindakan begitu dari pemerintah setempat terkait gagalnya panen jagung ini? Hingga saat ini dari dinas setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi NTT maupun juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum melakukan intervensi. Sampai saat ini pun pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah belum dapat dikonfirmasi. Dengan adanya persoalan ini pun masyarakat berharap adanya intervensi dari pemerintah, sebab sebagian besar masyarakat yang notabene-nya adalah petani di atas lahan tersebut berharap untuk kembali lagi berproduksi atau bertani, sebab selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini tidak dapat bertani karena saat ini tengah dikerjakan proyek irigasi air di wilayah Lembor. Demikian rekan. Gesio, bagaimana kemudian tanggapan dari para petani sendiri dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya seusai gagalnya panen jagung ini? Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa harapan besar para petani di wilayah Desa Siru maupun juga di wilayah Kecamatan Lembor adalah intervensi dari pemerintah untuk mereka-mereka yang tidak bisa bertani, karena proyek irigasi air yang memakan waktu lebih dari 1 tahun itu mensyaratkan untuk tidak adanya aliran air dari 4 daerah irigasi besar berada di wilayah Lembor. Praktis dalam beberapa musim tanam berikutnya mereka tidak bertani, sehingga mereka pun berharap untuk adanya intervensi pemerintah yang cukup sehingga mereka dapat mendapatkan penghasilan dari aktivitas pertanian. Selain itu, dari gagalnya panen jagung ini, masyarakat merasa kecewa dan berharap kembali kepada pemerintah untuk adanya intervensi melalui program kebijakan seperti bantuan maupun juga program pemberdayaan untuk mengelola lahan basah yang saat ini tidak digunakan untuk menjadi lahan pertanian produktif. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Kelompok Tani Poktan Tekad Makmur Desa Siru, Syamsuddin, dan juga Kades Siru bernama Sumardi. Berikut liputannya untuk Anda. Biasanya kalau jagung lokal 4 hari sudah tumbuh. Itu selama 7 hari tidak tumbuh. Sekarang disulam lagi seperti itu juga. Sehingga petani rasa kecewa toh. Karena kerja ini barang yang lewat duit semua. Sehingga alasannya ya seperti itu. Tanaman-tanaman lain lagi kah untuk antisipasi? Kalau di kelompok saya tidak ada. Kacang hijau, tanaman lain tidak ada. Mengintervensi program tanam jagung seluas 150 hektar untuk Desa Siru. Namun demikian dalam perjalanannya proyek jagung ini gagal gitu ya, tidak tumbuh. Ini juga membuat petani kecewa gitu. Setelah katanya ditanya kenapa kemudian tanaman jagungnya tidak tumbuh, itu karena kualitas bibitnya sangat rendah. Jadi bibitnya tak ada lubang gitu ya. Sehingga setelah petani tanam jagungnya tidak tumbuh. Kapan itu ditanam? Tanamnya sekitar Juni sama Juli lah. Setidaknya pemerintah bisa mengintervensi lah. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya saat di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan?
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Paino, seorang pedagang bakso dituduh menaruh celana dalam di panci bakso yang dijajakannya di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Karena tuduhannya yang hingga kini tak terbukti itu, Paino mengalami kerugian di mana omsetnya menurun drastis hingga lebih dari 75%. Paino menuturkan kabar yang usaha baksonya itu dimulai berembus sejak akhir Agustus lalu. Namun ia baru diberitahu 1 bulan kemudian karena pihak keluarga khawatir kondisi kesehatan Paino memburuk setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Sumsel ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula isu ini menimpa usaha bakso dari Paino sendiri? Ya, dapat kami laporkan isu mengenai isu tidak sedap yang menimpa salah satu kedai bakso di Desa Betung, Ogan Ilir ini sebenarnya terjadi pada 26 Agustus lalu atau sekitar 2 bulan lalu. Ketika itu ada akun anonim, akun samaran di media sosial yang menyebarkan isu bahwa ada pedagang bakso di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir yang melakukan perbuatan diduga pesugihan dengan menaruh celana dalam di panci bakso tersebut. Sehingga kabar itu terus menyebar, terus bergulir hingga beberapa waktu. Dan pemilik bakso sendiri bernama Paino baru mengetahui hal ini 1 bulan kemudian karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit dan masa pemulihan. Dikhawatirkan takut kesehatannya semakin memburuk, maka yang bersangkutan ini diberitahu 1 bulan kemudian hingga akhirnya Paino sendiri merasakan omset penjualan bakso ini benar-benar menurun hingga 2 bulan kemudian. Firda. Agung, lantas siapa yang pertama kali menyebarkan isu tersebut? Apakah saat ini sudah diketahui pelakunya? Ya, hingga saat ini baik pemilik bakso, Paino sendiri, dan juga paguyuban yang menaungi para wirausahawan kuliner di Ogan Ilir sudah berusaha mencari siapa orang pertama yang menyebarkan isu ini. Namun hingga kini sayangnya belum ditemukan dan pihak aparatur desa setempat juga sudah bertanya kepada masyarakat, namun tidak ada yang tahu. Adapun alur dari penyampaian informasi ini
diteruskan masyarakat melalui media sosial Facebook. Begitu, Firda. Agung, lantas bisa Anda jelaskan secara detail begitu terkait apa dampak yang dialami Pak Ino seusai mendapatkan kabar hoax tersebut? Ya, Pak Ino sendiri mengaku mengalami kerugian, omsetnya anjlok hingga 75%. Jika biasanya yang bersangkutan mendapatkan uang 2 juta rupiah per hari, namun kini hanya mendapatkan uang tidak sampai 25% atau di kisaran 200.000 hingga 300.000 saja per hari. Dan akibat kerugian ini, akibat menurunnya omset ini, Pak Eno sendiri ditinggal oleh pelanggan setianya dan saat ini usahanya sedang bisa dibilang sedang pasif, sedang vakum, Firda. Kemudian sudah berapa lama Pak Ino sendiri ini membuka usaha bakso? Apakah juga sebelumnya sempat mendapatkan isu-isu serupa? Ya, Pak Ino ini merupakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah, yang sudah merintis bakso, usaha bakso selama bertahun-tahun di Ogan Ilir. Dan dia sendiri membuka kedai bakso di Betung ini sejak 9 tahun lalu. Awal mulanya dengan berjualan bakso dengan berkeliling menggunakan gerobak hingga memiliki kedai sendiri. Dan sejauh ini menurutnya belum pernah ada tudingan yang diarahkan kepadanya seperti yang terjadi saat ini, Firda. Berarti ini memang adalah pertama kali kabar tidak sedap menimpa usaha dari Pak Ino sendiri. Kemudian bagaimana tindakan dari Pak Ino sendiri maupun paguyuban kuliner yang menaungi wirausahawan di Sumsel sendiri? Apakah nantinya Pak Ino juga akan melaporkan ke pihak polisian atau seperti apa informasinya, Agung? Ya, pada minggu kemarin 31 Oktober pihak paguyuban dan Pak Ino mengadakan pertemuan di kedai bakso di Desa Betung. Dalam pertemuan itu, sekaligus juga ingin mengklarifikasi kepada awak media bahwa kabar yang beredar itu salah, tidak benar, atau hoax. Hingga saat ini tidak dapat dibuktikan kebenaran kabar tersebut. Namun dari pihak paguyuban kuliner belum terucap untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Namun saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah hal serupa kembali terjadi kepada anggota paguyuban kuliner, saat ini semua pihak sedang berkoordinasi satu sama lain dan juga perangkat desa di setiap tempat domisili para anggota paguyuban agar selalu berkoordinasi dan juga menyaring setiap informasi yang berkaitan dengan usaha kuliner ini. Seperti yang dialami Pak Ino saat ini, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung Dwi Payana atas laporan Anda, dan tadi Agung juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Pak Ino, pemilik kedai bakso, dan juga Sunarto paguyuban kuliner. Berikut liputannya untuk Anda. Kan katanya itu bakso saya itu ada sempak, tapi kan nggak ada gambarnya, nggak ada gambar, nggak ada apa, cuma itu tulisan baik. Bapak sudah berusaha Pak cari kebenaran informasi itu yang menyebarkan itu? Walah, kita ya berusaha juga belum sih. Ya. Karena belum. Cuma Bapak sudah mendatangi Kades. Ya, Kades Lubolia, Kades Betung ini udah. Apa jawaban mereka, Pak? Jawaban itu cuma istilahnya itu bohong, jangan ditanggapin, cuma gitu. Itu fitnah, Pak ya? Iya, fitnah. Awal-awalnya belum terlalu berdampak kepada jualan beliau. Setelah sedikit agak lama baru berdampak, baru beliau mengutarakan apa yang beliau rasakan, bahwasanya ada isu semacam ini berdampaknya sangat luar biasa. Pemilik bakso kiranya nanti bisa dimengerti untuk seluruh masyarakat setempat, itu semua hanyalah hoax. Artinya saat ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat juga ya Pak, bahwa ini tidak benar? Sudah mulai disosialisasikan, juga kami juga sudah konfirmasi dengan perangkat desa setempat.
Kepolisian daerah Kepulauan Riau memfasilitasi perlombaan mural di Kota Batam yang digelar serentak oleh Polri di beberapa kota. Di Batam, kompetisi mural tersebut digelar di terowongan underpass kawasan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Kompetisi berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh 20 seniman lokal pada tanggal 30 Oktober lalu. Kini hasil mural masih tampak memenuhi sepanjang dinding terowongan Pelita. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Hening Sekar Utami yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hening. Halo rekan Firda. Hening, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil lomba mural yang digelar oleh Polda Kepulauan Riau di Batam ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, Tribuners, memang pada tanggal 30 Oktober lalu diadakan lomba mural di Kota Batam, yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari Bayangkara Mural Festival 2021 yang diadakan serentak di 34 provinsi di Indonesia dan diadakan oleh Polri. Dan juga di Batam sendiri, kompetisi ini mengangkat tema tentang penyampaian informasi positif di masa pandemi COVID-19. Dan lokasi yang diambil untuk kegiatan ini adalah terowongan underpass Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Lokasi ini dipilih karena dirasa memiliki media atau space dinding yang cukup luas untuk dijadikan tempat kompetisi mural di Batam. Dan masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti kompetisi mural ini, yaitu ada 20 seniman lokal dari Batam, baik dari tim maupun individu, dan yang selanjutnya telah dipilih 3 juara dan juga 1 juara favorit. Demikian. Hening, apakah ada aksi vandalisme yang terjadi di lokasi mural seusai lomba tersebut? Baik, Firda, ya benar. Belum sampai 24 jam kompetisi mural selesai dan beberapa pemenang sudah diumumkan. Pada malamnya diketahui bahwa terdapat beberapa coretan vandalisme di dinding yang menjadi media dari kegiatan mural tersebut. Dan coretan itu diketahui ditulis dengan menggunakan pilok hitam oleh orang yang tidak dikenal, yang sampai saat ini masih belum diketahui identitasnya. Kemudian juga tulisan-tulisan yang ada di dinding mural tersebut berbau kritik dan sarkasme terhadap pemerintah. Dan juga personil kepolisian Polsek Lubuk Baja mengetahui informasi ini, dan pada malamnya di hari yang sama itu langsung terjun ke lokasi dan juga mengatasi dari dampak dari vandalisme tersebut dengan menimpa coretan-coretan dengan cat berwarna putih. Nah, ketika dikonfirmasi juga, Kapolsek Lubuk Baja Budi Hartono juga mengimbau masyarakat sekitar untuk tetap menjaga mural hasil kompetisi tersebut dan menyampaikan bahwa sebaiknya kritik dapat diberikan tanpa kekerasan dan vandalisme. Demikian. Kemudian bagaimana saat ini kondisi terkini mural-mural yang ada di terowongan Pelita, Hening? Baik, coretan vandalisme di dinding mural tersebut untungnya tidak merusak mural-mural yang ada, hanya saja memang dinding terowongan Pelita itu menjadi kurang bagus, dan namun setelah dibersihkan pada malam harinya, kondisi mural tersebut di terowongan Pelita masih bersih dan juga mural masih utuh sampai sekarang. Dan juga kompetisi atau hasil dari lomba mural ini diapresiasi juga oleh warga sekitar yang memang kehadiran mural tersebut dirasa memberikan suasana baru dan ketika melatih terowongan Pelita ini, dan juga dirasa dapat meningkatkan estetik Kota Batam. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Hening Sekar Utami atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Nenek Soro yang sebelumnya tak layak huni berdindingkan baliho berlaskan tanah, kini sekarang sudah menjadi rumah yang layak ditinggali. Pemerintah daerah Bolmong Selatan, dalam hal ini Bupati Iskandar Kamar, meresmikan rumahnya dengan memberikan langsung kunci rumah yang baru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Indra Lapa yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Indra. Halo rekan Firda. Indra, bisa Anda jelaskan kondisi rumah Nenek Soro sebelumnya, sebelum dibangun oleh pemerintah di sana, seperti apa kondisinya? Iya, terima kasih rekan Firda. Jadi sebelumnya rumah Nenek Soro ini itu berada di Desa Popodu, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang Monong Selatan. Nah, sebelum direhab rumah Nenek Soro ini itu cukup memprihatinkan karena dindingnya itu dari baliho atau spanduk, kemudian beralaskan tanah. Nah, belum ada dinding sama sekali. Nah, sehingganya ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, rekan Firda. Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah di sana, berapa hari pekerjaan rumah ini bisa Anda gambarkan secara detail begitu? Iya, pekerjaan rumah ini itu berlangsung selama seminggu. Itu dari hari Selasa kemarin, tanggal 26 Oktober, pekerjaan itu berlangsung. Nah, sehingganya rumah ini pada Senin tadi itu diresmikan langsung oleh Bupati Bolang Monong Selatan, karena kemarin rumahnya tersebut ini itu semua tempat tidur, tempat masak itu semua dalam satu rumah itu, sehingganya direhab oleh pemerintah dan warga setempat. Selain rumah layak huni begitu direnovasi, apa saja bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah setempat? Ya, ada berbagai bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah, termasuk seng dari atapnya, kemudian ada juga gipsum dari dindingnya, kemudian ada alat-alat perlengkapan rumah, dapur, kompor, dan lain. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Indra Lapa, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Sosial bersama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM Ulak Jaya Bersatu Sintang harus menempuh perjalanan ekstrim demi menyalurkan amanah kepada warga Desa Tanjung Miru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Desa Tanjung Miru terpilih menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial RI, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Bantuan berupa stimulan jaminan hidup atau sembako dan bantuan stimulan usaha penghidupan berkelanjutan berupa benih pertanian kopi dan tanaman hortikultura serta peralatan pertanian diberikan kepada masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agus. Halo, Firda. Agus, bisa Anda jelaskan seperti apa sulitnya medan yang harus dilalui oleh tim Dinsos dan KSM Ulak Jaya ini? Baik, Firda. Penyaluran bantuan sosial untuk komunitas adat terpencil di Desa Tanjung Miru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, itu sangat sulit, Firda. Dari ibu kota kabupaten, tepatnya di Sintang, butuh waktu tempuh 7 jam menggunakan perjalanan darat ke kota kecamatan di Tebidah, di Kayan Hulu. Kemudian dilanjutkan perjalanan 2 hari menuju ke Desa Tanjung Miru, tempat di mana komunitas adat terpencil tersebut menerima bantuan. Dan selama 3 hari itu, para tim dari KSM Ulak Mandiri, kemudian dari Dinsos Kabupaten Sintang dan juga Dinsos Kalbar itu harus menginap di tepian sungai semalam, Firda. Kemudian akses kesulitan di sana juga banyak riam yang cukup berbahaya, bisa mengancam keselamatan para tim rombongan yang pergi untuk mengantar bantuan tersebut, Firda. Komponen apa saja, Agus, yang apa saja bantuan yang diserahkan kepada mereka? Bantuannya beragam, Firda. Ada juga dalam bentuk bansos, kemudian ada juga dalam bentuk bantuan berupa bibit, jagung, kemudian ada juga kopi dan juga peralatan pertanian, Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari warga penerima bansos sendiri dan juga camat setempat dengan bantuan tersebut? Baik, warga sangat bersyukur menerima bantuan ini karena
bantuan ini juga langsung diserahkan ke tangan masyarakat adat terpencil di Tanjung Miru. Kemudian juga mereka berharap agar bantuan ini tetap berjalan untuk berkeberlangsungan ke depan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Kayan Hulu, Yelmanus, dan berikut liputannya untuk Anda. Mengenai bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak, untuk Desa Tanjung Miru. Kami sangat bersyukur kepada pemerintah pusat bahwa bantuan sosial dalam rangka program dan kegiatan KAD ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa negara pemerintah itu hadir di setiap pelosok tanah air kita. Dan kami juga berharap bahwa bantuan-bantuan seperti ini untuk masyarakat-masyarakat terpencil yang sulit akses di segala bidang dapat terus mendapat perhatian dari pemerintah supaya kesenjangan antar desa, antar daerah, kesenjangan sosial dan kesejahteraan sosial dapat sedikit demi sedikit terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan negara kita. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim renang Papua mentargetkan 45 medali emas dalam event Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua. Alasan 45 medali emas menjadi target utama karena telah diprediksi sesuai kualitas para atlet yang tampil nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Papua ada Kelvin Eraria, saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kelvin. Halo Firda. Ya. Kelvin, bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan para atlet sendiri, para atlet renang Papua sendiri saat menghadapi Paralimpik ini? Baik Firda, menurut dari hasil bincang-bincang saya dengan kami dengan pelatih atlet renang ini sendiri menyampaikan bahwa untuk kesiapan para atletnya semua sudah cukup siap dan sudah tinggal menunggu untuk nanti ketika pertandingan nanti. Gitu. Selain target 45 emas, begitu apakah ada target lain yang akan dicetak begitu oleh tim renang sendiri? Baik, tidak. Dari hasil bincang-bincang juga pelatih renang ini sendiri menyebut bahwa selain target 45 medali emas yang ingin mereka targetkan, ada target lain itu seperti untuk ingin memecahkan rekor baru di dalam event Peparnas ke-16 ini. Kemudian apa yang diharapkan oleh tim renang Papua sendiri kepada masyarakat Papua dalam ajang Preparnas ke-16 ini? Baik, mereka mengharapkan bahwa terutama yaitu dukungan, terutama dukungan moral dan juga dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua agar ketika saat tampil nanti di event Peparnas yang ke-16 ini bisa dapat meraih hasil sesuai dengan apa yang mereka impikan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Yohan Karobaba, pelatih renang dari Papua. Berikut liputannya untuk Anda.
Sudah 100% sudah siap. 20 atlet. Kalau kita cuma tesnya kan keluar Palembang. Oh ya. Memang ada berapa kejuaraan yang kita buat di Palembang. Seperti tes event juga, sama lomba 17 Agustus juga untuk mereka tanding seperti yang di situ. Ini kan namanya mereka bertanding antara kelas ke kelas. Mereka open, gabung semua. Gabung. Tapi nanti pada pertandingan di Peparnas, mereka yang tadi tanding itu sendiri-sendiri tandingnya. Yang tadi si Renol itu nanti dia main di S5. Nah nanti si Nando S6. Nanti di Aris S7, Petrus S8. Target nanti. Untuk renang untuk memecahkan rekor ke Peparnas sudah ada. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil ikut yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.